Ini orang jangan-jangan ini mayat. Aduh. Sin, oke lah kalau kamu dekat sama orang yang punya perusahaan atau dia itu kaya, itu nggak masalah. Tapi kalau sama gembel ini, aku udah gak kuat buat makan. Udah telat banget. Aduh. Mending aku tiduran di sini deh. Apa tahu lagi ada orang lewat terus mau nolongin aku. Aku tidur dulu deh. Aduh. Gimana ya tadi ya? Ini orang jangan-jangan ini mayat. Aduh. Sorry mas, saya pikir mas ini tadi mas ngapain tiduran di tengah jalan kayak gini mas? Oh, Ini mau hujan loh. kelaparan mbak. Astaga mas, saya jantungan loh. Saya pikir mas di sini udah ini. Saya meninggal. Saya minta maaf ya, karena tadi mas bener-bener di tengah jalan. Untung aja nggak saya lindes. Ya kalau bangun saya berarti mbak harus bangun saya. Iya. Lagi mbak udah bangunin saya tidur, jadi perut yang udah gak kerasa lapar sekarang jadi kerasa lapar lagi. Aduh mas, gini ya. Maaf mbak, jadi ini lalat ya? Misalnya, ya kan saya bau mbak. Saya gak pernah mandi. Iya nggak apa-apa kok mas. Tapi kalau boleh ngasih saran, sebaiknya mas jangan istirahat di sini. Mungkin mas bisa cari tempat yang jauh lebih aman, atau mas pulang aja dulu, saya anterin ya. Karena di sini saya emang bukan siapa-siapa sih, tapi saya khawatir aja kalau mas tiduran di jalan nih, nanti orang-orang yang bakal lewat nanti nggak kelihatan, bisa-bisa mas kena injek. Oke? Saya anterin ya. Di mana rumahnya? Kalau saya punya rumah, saya gak mungkin mbak buat tidur di pinggir apa di jalan kayak gini. Nggak mungkin juga saya penampilan begini. Jadi saya udah gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya pekerjaan. Kerjanya cuma minta-minta sama orang. Namanya juga gelandangan. Sorry banget, saya nggak tahu soal itu. Wangi banget. Makasih atas pujiannya. Cuman untuk saat ini mungkin saya bisa bantu buat belikan makanan. Mau nggak? Ini bukan bermaksud apa-apa. Kalau mas ngerasa nggak mau untuk saya kasih makanan, nggak apa-apa kok. Tapi saya nggak bakal ngeracunin mas kok. Ya, mau lah mbak. Siapa sih yang nggak mau, orang saya udah lapar banget. Jadi saya boleh langsung ikut nih. Boleh kalau mas mau. Mas nggak ada, ini kan nggak ada kesibukan lain kan? Mana ada gelandangan sibuk mbak. Ya udah kalau gitu. Ini mumpung Udah, saya mau terus pergi semua. ke warung, mas mau mandi sekalian? Tapi mandi pun percuma, pakaian juga lagi kotor. Baju ganti juga nggak punya mbak. Ngomong mbak kok baik banget sih. Nama mbak siapa? Nama saya Kotor mbak. nggak apa-apa. Kenapa sih? Nama saya Sinta. Saya Bagas. Kebetulan saya datang ke sini mau ketemu sama teman saya sih. Cuman saya nggak sengaja ketemu mas di sini. Ya daripada mas kena injek orang lain, lebih baik saya ajakin mas untuk makan dulu aja, gimana? Mas pasti lapar banget kan? Boleh banget mbak. Tapi saya gak ada uang buat bayar makanan. Emang saya suruh mas buat bayar? Saya kan udah bilang saya mau bantu buat ngasih mas makanan. Ya, Mas mau makan apa? Mas pilih. Mas pengen makan apa hari ini? saya pengen makan nasi.
Dari kemarin Mbak yang pengen saya mongotin nasi sisa orang di tempat sampah. Kalau begitu saya bisa mati. Mas saya nggak bisa makan. Mas makan nasi sisa orang lain. Iya Mbak. Oke, sekarang gini, saya minta tolong stop buat ngelakuin itu, oke? Itu bisa sakit perut. Itu kan nggak tahu makanan itu bersih atau kotor, tapi yang jelas itu udah kotor, Mas. Namanya juga makanan sisa, oke? Tapi kenapa Mbak baik banget ya? Saya baru nemuin orang cantik, putih, kucingnya juga mancung. Mas juga mancung kok Apanya yang mancung? hidungnya. Tapi Udah ayo Mbak. sekarang mau ya saya ajakin? Ya udah yuk. Udah duluan Mbak. Nggak apa-apa? Ya udah. Ayo. Di depan sana ya. Aku mikir tahu apa ya? Si cewek cantik nolongin aku. Mbak, Ini mana sih? Janjiannya di sini udah jam berapa juga? Tuh kan chat aku juga nggak direspon. Harusnya kalau langsung ke resto depan ngapain masih harus kayak, aduh. Hai. Iya udah sorry, oke. Kamu nggak bawa handphone? Tinggal mobil lagi. tinggal di mobil. Aduh sorry ya. Oh ya, kenalin dulu nih. Mas Bagas namanya. Mas Bagas, ini Vivi. Dia teman aku. Kenalin. saya Bagas. Apa? Bagas. Bukan, saya nggak ngomong sama kamu. Kenapa? Temen. Kita baru aja ketemu sih, tapi aku udah anggap dia sebagai orang baik, jadi aku mau temenan sama dia. Oh ya, nanti ini Kamu lagi sakit, Sin? Mbak lagi lagi panas. dulu sih, emang lagi panas. Oh. Emang Bisa nggak kamu diem dulu? Saya lagi ngobrol sama teman saya. Vi, kenapa ya? Kok marah-marah gitu sih? Tahu. Kamu tuh kesambar di mana sih? Kamu kan mau ngajakin aku makan di resto depan. Iya. Ngapain nyuruh aku masih kesini? Oh, jadi Mbak juga mau ngajakin saya ke sana. Iya, kamu tunggu dulu ya, nanti kita makan di sana. Apa sih? Kita makan di sana. Kamu kenapa sih Vi, kayak bingung gitu? Emang ada yang salah ya? Kamu tuh tukang hipnotis ya? Saya lagi ngomong sama kamu nih sekarang. Oh, lagi ngomong sama saya. Dijawab dong. Sabar Mbak, soalnya dari tadi kan Mbak. Ya udah dijawab. Vi. Udah dong. Kok bentak-bentak kayak gitu sih? Kenapa sih? Kamu aneh banget hari ini. Yang aneh itu kamu bukan aku, Sinta. Ki, aneh gara-gara aku bawa temen aku. Pakai nanya lagi. Mbak, Kamu nama saya Bagas. kamu nemu gembel kayak gitu di mana sih? Ngapain kamu bawa? Kamu jangan kayak gitu dong, gak enak. Kasian kalau sampai dia denger. Kamu kalau mau baik sama orang kasih duit suruh pergi, kasih 10.000 udah bisa makan. Ngapain Oke. kamu angkut terus mau dibawa kemana? Aku jelasin. Dia lagi lapar dan kebetulan kita mau makan di resto mewah itu kan. Jadi gak apa dong, sesekali kan kasihan juga. Oke. Kamu tuh kalau mau makan sama orang gila, mending makan sendiri deh. Ngapain ngajakin aku? Vi. Kamu udah janji, kamu yang sibuk mau luangin waktu buat aku, kita happy-happy, kita lagi main, nonton, makan terus. Ini maksudnya kamu bawa gembel kayak begini nih apa sih? Iya, aku mau bantuin aja sih. Jadi saya tadi kelaparan, saya hampir diinjek sama Mbak Sinta. Ya harusnya saya aja yang lewat depan kamu terus nginjek-nginjek kamu. Tapi saya bukan tukang hipnotis. Iya bukan, kok nggak ada yang bilang kamu tukang hipnotis. Ya kok bisa kamu kayak gini baik sama dia? Biasanya nolong orang juga ngasih makan, udah kamu tinggal pergi nih, ngapain kamu angkut? Iya, jadi dia ganteng. Iya kan? Iya kan, ini masih coba kamu lihat. Iya kan? Aku nggak tahu ya kamu ngeliat sisi gantengnya dari mana. Yang aku lihat dia tuh dekil. Ya nggak bau sih, tapi Sedikit sih. Tapi nggak apa-apa. Tadi aku udah ngajakin dia buat mandi kok. Habis makan nanti di resto kita numpang kamar mandi ya. Kamu mau nggak? Aku bakal beliin. sekalian kamu beliin baju, sepatu, kasih apa, kasih makan, kasih duit aja sekalian rumah kamu sertifikat kasih aja semuanya ke dia. Boleh. Sinta, Iya kenapa kasih? Kamu nggak lihat pakaiannya? Kasihan dia pasti kedinginan. Udah mending sekarang kita nggak perlu banyak bicara. kamu tuh cantik-cantik tapi bege ya. Paham kan bege? Kamu ngatain aku bego. Iya kalau nggak kayak gitu gimana bisa kamu ngangkut orang kayak begini, Sinta?
bahasa ngangkut tuh apa sih, Vi? Aku cuma bantuin dia lagi kelaparan, Vi. Kamu tahu nggak tadi dia Ya udah nggak ngangkut, mungut. itu lebih parah. Saya Ih, bukan barang, Mbak. Saya juga manusia. Sampah kali. Udah kelihatan dekil kayak begitu, baju sobek-sobek. aku nggak harus pikir, Vi. Kita di sini mau happy-happy. Justru karena kita mau happy-happy, kenapa sih kamu bisa jangan deket-deket deh Sinta. Kamu tuh gimana? Ya, kasihan. Kamu bayangin deh kalau kamu ngelihat cowok yang mau itu ngedeketin kamu terus kamu jalan malah sama orang kayak begini, gimana sih? Kamu tuh bikin keluarga kamu malu loh nanti. Udah lah, Vi, aku juga nggak mau bahas tentang cowok lain. Lagi pula juga, kamu tahu kan aku udah beberapa kali sakit. Yang suka sama kamu tuh banyak, ganteng-ganteng, tajir-tajir, kamu bisa milih yang mana aja, yang ngantri sama kamu banyak. Kenapa justru kamu nempelnya sama orang kayak begini? Karena aku tahu banget kamu tuh cuek banget sama cowok-cowok di luar. Ya, emang kamu nggak lihat kalau dia juga lumayan, ya kan? Mending Ya mungkin dia bakal lumayan kalau kamu modalin ya. Yang namanya orang tuh bisa ganteng, bisa cantik kalau punya duit. Tapi masa ya kamu modalin cowok sih? tunggu deh. Begitu dong. Saya juga punya perasaan, Mbak. Oh masih punya perasaan. Justru kalau kamu bisa mikir, kamu punya perasaan, harusnya kamu nggak usah coba-coba deketin teman saya. Sahabat saya ini berharga banget untuk sampah kayak kamu. Bentar deh. Ya udah Ini deh. bukan berarti Sekarang kamu aja deh. iri sama aku karena aku dapetin cowok kayak gini. Kalau dia tajir, punya banyak duit, mungkin aku iri ya sih. Tapi aku tahu selera kamu kan yang ganteng kayak gini. Ya emang ganteng tapi nggak miskin kayak dia juga. Mbak, dah. Sebelumnya saya mau bilang makasih karena Mbak juga udah mau nolongin saya. Udah. Kamu tuh kayaknya pergi. Jangan kita makan aja. Udah. Vi, kita makan bertiga, Kak. Makasih ya, Mbak. Udah. Jangan dong. Mas, Sin. kita makan. Vi, Kamu tuh apa-apaan sih? aduh. Tuh kan. Ya udah biarin, kamu ngapain ngejar orang gila kayak gitu? Ih, kamu tahu nggak? Tadi aku tuh bujuk dia buat ikut aku juga. Lumayan susah, tahu nggak, Vi? Kamu tuh kenapa sih aneh banget? Kamu nolakin banyak cowok keren, tajir, masa seleranya kayak gitu, gembel? Vi, kita emang berteman ya, kita emang bersahabat dan kita emang janjian buat happy-happy kita makan-makan di tempat mewah. Cuman niat aku mau ngebantuin orang itu nggak perlu juga kamu atur kan? Kamu boleh ngebantuin orang, tapi bukan berarti ya kamu kasih semuanya, bawa dia enggak cukup kasih duit. Aku nggak kasih semuanya, aku cuman ngajakin dia buat makan bareng kita. Kok emang ada yang salah ya? Kamu bayangin, Risto itu banyak relasi-relasi mama kamu, oke? Rekanan kantor aku juga banyak. Kalau mereka ngelihat kita makan sama orang gila itu, ya bukan cuma kamu yang rugi, aku yang rugi dong. Aku nggak peduli soal itu. Lagi pula juga, aku pergi ke Risto itu pakai duit aku sendiri. Kok bukan pakai duit mama aku, bukan pakai duit orang lain juga. Aku tahu kamu bisa ngasilin duit, Sinta, tapi please jaga dong image kamu sebagai Sinta di sini. Siapa sih yang nggak ngerti kamu? Kamu kalau cuma untuk pencitraan atau mau kasih tolong orang, terus aku suruh media ngeliput juga bisa. Nggak usah kayak begini. Vi, kamu pikir aku tadi pencitraan buat ngebantuin dia? Aduh. Iya emang kenapa butuh tiba-tiba- kayak gitu kali. Enggak, udah. Aku nggak habis pikir ya, kamu mengira kalau aku tiap kali ngebantu orang itu semua pencitraan. Orang-orang di luar sana tahu kamu tuh baik banget nolongin orang-orang di luaran, ngasih duit, ngasih ini itu. Tapi nggak usah segitunya, nggak usah serius-serius banget kali, Sin. Udah deh, Vi, sekarang mending kalau emang kamu ngerasa ini semua tuh bikin malu kamu, ya udah, kita nggak perlu makan di tempat manapun. Kita Kok gitu? cancel aja acara kita sekarang. Gara-gara itu kamu mau pergi ninggalin aku? Kita itu udah nggak banyak waktu loh ya, kamu sibuk, aku sibuk. Ini waktu kita buat ketemu tapi dirusak sama gembel kayak dia. Oke, udah cukup. Sekarang aku mau susulin dia. Kok disusul sih? Kamu pergi cari makan. Sin! Mas, Sinta! mas. Masa aku ditinggalin gara-gara gembel kayak gitu sih? Saja aku kasih pelajaran, kok bisa sih gembel itu cari perhatian Sinta segitunya? Ini Romi lama banget katanya beli-beli. Nggak balik-balik lagi. Oh iya, aku kan bisa manfaatin Romi ya buat ngehajar itu cowok. Berani-beraninya dia deketin Sinta. Pokoknya itu cowok kudu habis. Rom, kamu tuh lama banget sih. Aku lagi ada masalah, cepet kesini. Kamu lagi kesel kan? Aku pengen kamu ngehajar orang. Ya kamu bikin mampus aja sekalian.
Lama bener sih, jalan kayak keong nggak nyampe-nyampe. Makanya kalau punya muka itu jangan judes. Kayak gitu, setiap hari punya masalah. Emang punya masalah sama siapa sih? Sama gembel, sama orang gila. Kamu kalau mencari masalah tuh milih-milih ya. Cari masalah sama gembel. Ya kalau bisa aku tuh cari masalah sama cowok ganteng, tajir, sekalian caper. Terus tuh gembel mau diapain? Hah? Kamu tahu nggak sih itu gembel ngedeketin Sinta? Kamu tahu Sinta tuh paling nggak bisa kan, paling nggak tegaan sama orang. Sinta itu nge-cancel makan sama kita. Ya udahlah, Bi, mungkin selera si Sinta itu emang gembel. Ini juga nggak waras sih menurut aku. Ya emang kenapa? Namanya juga cinta, gembel pun bisa jadi. Ya nggak gitu, masa iya si Sinta dibiarin sama gembel? Kamu tuh gembel itu kayak sengaja ngedeketin Sinta, bayangin. Dia tuh sampai nggak peduli aku, dia milih ngejar gembel itu. Jangan-jangan gembelnya itu ganteng. Maka dari itu si Sinta itu suka sama si gembel itu. Terus? Enggak manis. Ya udah gembel aja. Kalau dia ngedeketin Sinta, ya Sinta pasti nanti kasih semuanya. Emang bisa ganteng, tapi buat apa ganteng manis kalau mau kondo? Wah, ini gak bener nih kalau seandainya Sinta cuma diporotin sama si gembel itu. Ini juga nggak nyambung sih, dari tadi yang namanya gembel mau dapat duit dari mana? Padahal yang ngedeketin Sinta tuh banyak ganteng-ganteng, tajir-tajir, tapi Sinta malah tertarik sama orang gila itu. Ya aku mikirnya kan tadi yang cari masalah itu kamu, bukan punya masalah sama si Sinta. Ternyata masalahnya di Sinta. Sinta suka sama dia. Itu maksud kamu? Iya, kayaknya ada yang salah sama Sinta, otaknya udah dicuci kali ya? Iya. Zaman sekarang itu mau pacaran sama siapapun itu nggak masalah sebenarnya, Vi. Ya udahlah, kamu jangan-jangan kamu suka sama tuh gembel. Ngaku deh. Ngomong sama kamu tuh kayak nggak ada solusi sama sekali. Iya, terus dia itu mau diapakan? Si gembel itu mau aku tonjok, hah? Aku gak mau lah, aku gak mau ngotor-ngotorin tangan aku cuma gara-gara gembel itu. Hah? Mau aku apain dia? Kamu tahu nggak sih, mamanya Sinta itu pengen aku bantuin coblangin Sinta sama pemilik itu PT kemarin, Kurnia. Kurnia. Oh. Iya, kalau aku berhasil ngedeketin Sinta sama anaknya yang punya Kurnia nih, PT Kurnia, aku dapat bonus dari mamanya. Tuh kan, ini pasti ada udang di balik batu nih. Itu yang punya PT Kurnia, dia tuh sering main perempuan kan? Kenapa kamu jodohin sama dia? Hah? Nanti mau jadi apa tuh teman kamu, sahabat kamu tuh? Tumben sih waras, mau duit nggak sih kamu? Iya, mau sih, tapi gak gitu juga caranya. Dia kan sahabat kamu. Ya justru dia karena sahabat aku, minimal aku nggak biarin itu Sinta ngedeketin si gembel itu. Untuk ini aja deh. Aku pengen kamu kasih pelajaran sama itu gembel biar nggak deket-deket sama Sinta. Udah, intinya kayak gitu aja. Ya udah, sekarang ada di mana gembel itu? Ya aku nggak tahu dong mereka kemana. Biar aku kasih dia pelajaran supaya dia itu bisa jauh-jauh dari si Sinta. Biar kamu juga bisa seneng. Ya, udah habis ini kamu makan yang banyak deh. Biar gak marah-marah terus. Kamu tengkarnya sama si gembel, marah-marahnya sama aku. Mau makan sama siapa? Yang ada kalau makan sama kamu aku nggak nafsu makan. Sinta nggak mau makan sama aku, padahal dengan Sinta mau makan sama aku, dia mau nonton sama aku pengen dia tuh invest di bisnis aku yang baru. Nah, berarti dia itu nggak mau makan sama kamu. Berarti dia itu nggak nafsu makan sama kamu. Gitu ceritanya, sama dibalik tuh omongan kamu sama aku. Kamu mau ditonjok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ini sama-sama sakit. Atau ditampar lagi? Tahu kan rasanya kalau aku nampar kayak gimana? Jangan dong, aku udah sering ditampar sama kamu. Kamu kalau nampar tuh sungguhan. Ya iyalah, mana ada nampar bohongan kalau orang lagi kesel. Ya udah, kamu pakai slow motion kek. Sampai itu tangan kamu nyentuh di pipi aku. Ya udah nih, sekarang kita mau kemana? Udah deh, gak usah. Iya, ikut aku sekarang buat cari itu gembel. Oke? Ya Aku udah. nggak tahu dia di mana, pokoknya di sekitar sini. Ya udah, dia itu Sinta nggak juga mungkin- masih nyari. Dia itu nggak mungkin kemana. Yang jelas dia itu kan cari rongsokan di sini. Kan udah jelas dia gembel. Kata siapa dia cari rongsokan? Kalau emang sengaja kayak gitu buat cari perhatian orang-orang atau emang atau itu cowok emang nargetin buat deketin Sinta ya? Dia Udah. tuh nggak kelihatan kalau bawa rongsokan atau kresek-kresek kayak pemulung yang ada sih. Udah jelas sih sekarang. Sinta itu kalau berpakaian kan bagus semua. Siapa sih orang yang nggak tahu Sinta dengan kebaikannya? Nah, Malah aku nyaranin Sinta kalau dia butuh pencitraan, ayo aku bisa panggil media, dia pura-pura nolongin siapa gitu. Tapi Sinta nggak mau. tapi di balik bencana kamu aku bakalan kebagian gak nih? Kapan sih aku nggak ngasih duit sama kamu? Bagus. Ya udah, jadi sekarang, Ya udah yuk. besok. Sekarang.
Apes banget sih. Udah ada yang mau nolongin, masih makan barusan malah ada nenek lampir datang. Terpaksa deh daripada aku bikin keributan, kasihan juga Mbak itu. Mbak itu orang baik sebenarnya. Cuman karena ketemu sama temennya aja, aku jadi gak enak. Kamu marah nggak sama aku? Duduk Pak, duduk. Mbak ngapain di Aku sini? minta maaf ya sama kamu. Kamu minta maaf? Bukannya Mbak bareng sama temennya? Sebenarnya saya minta maaf, saya gak enak gara-gara saya. Aduh, acara Mbak lagi kacau. Kamu nggak salah apa-apa kok Mas. Aku yang nggak enak sama kamu karena tadi kamu sempat ngedenger pembicaraan yang kurang enak. Gak apa-apa Mbak, Saya harap kamu nggak marah ya sama saya. saya gak pernah marah. Meskipun sama temennya saya gak marah. Ya biasalah, kalau orang udah gak berguna kayak gini, diperlakukan seenaknya sama orang lain, itu udah hal biasa. Cuman yang gak biasa, sikap Mbak sama saya. Saya gak pernah menyangka zaman sekarang masih ada perempuan baik kayak Mbak. Ya rata-rata, walaupun gak semuanya kayak temen Mbak itu. Tapi kalau Mbak ada acara gak apa-apa, kita aja gak usah mikir saya udah makan kok. Buktinya badan saya udah seger banget. Saya tahu mana orang bohong, mana orang nggak bohong. Kamu pasti belum makan kan? Saya udah batalin kok acara sama teman saya. Kenapa dibatalin Mbak? Duh sayang, makan di restoran, makan enak. Bisa Mbak mau nemenin saya di sini? Ngapain di sini? Ya lebih baik saya ngebantu kamu, orang yang benar-benar ngebutuhin. Ya daripada aku happy-happy nggak jelas sama teman aku, mending aku makan bareng kamu. Kamu masih mau nggak makan bareng aku? Saya takut temennya kesini lagi. Kamu tenang aja, temen aku nggak bakal kesini. Dia udah aku suruh pulang. Ya mungkin dia kesel sama aku, dia marah sama aku ya. Kayaknya dia udah balik deh. Aku nggak peduli juga. Lagian juga dia udah seenaknya ngomong sama kamu. Mbak, Aku jadi nggak enak sama kamu. Mbak baru kenal sama saya, baru tahu sama saya. Mungkin lebih banyak berguna temen Mbak. Temen Mbak kan udah lama kenal sama Mbak. Mungkin karena dia sayang sama Mbak Sinta. Sekarang saya jadi ngerasa bersalah. Coba aja saya bilang gak lapar tadi, mungkin Mbak bakalan terus jalan. Tapi gak apa-apa Mbak. Mbak lanjut aja sama temennya, bilangin sama temennya permintaan maaf saya gak bakalan temuin Mbak Sinta. Kamu nggak salah, aku ngapain kamu minta maaf? Tapi kalau boleh tanya, pacar kamu nggak pernah cariin kamu? Nah itu masalahnya. Sebenarnya udah saya dulu pacar? itu, saya orang kaya Mbak sebenarnya dulu. Terus saya punya pacar. Begitu tunangan, harta saya dihabisin sama pacar saya. Begitu saya jadi gelandangan, udah gak punya apa-apa. Begitu saya gak punya apa-apa, pacar saya, maksudnya tunangan saya, ninggalin saya. Katanya sih saya udah gak berguna. Di semenjak itu saya ceramah, udahlah saya gak apa-apa jadi orang kaya, jadi gembel daripada saya jadi orang kaya disakitin, hidup gak tenang. Berarti kamu punya masa lalu yang kurang baik juga ya, meskipun keadaan kamu ya dulunya bisa dibilang sempurna. Saya pengusaha besar dulu Mbak, Oh gak iya? pernah kekurangan. Tapi ya begitu, banyak penjilat di sekitar saya. Tapi untuk saat ini kamu single kan? Ya iyalah, mau siapa yang mau dalam keadaan begini Mbak? Ya, Dalam berarti- keadaan kaya aja, saya sering ditipu. Apalagi ya, dalam keadaan begini. berarti saya bebas dong mau ngajakin kamu pergi kemana hari ini selain makan. Ya bebas sih Mbak, tapi kan ya saya sadar diri benar kata Mbak. Saya ini gak pantas berkomunikasi sama orang normal kayak Mbak. Saya anggapannya kan sama orang udah dianggap orang gila, udah Ya, gak punya akal. Mungkin yang menganggap kamu seperti orang gila, seperti gembel dan segala macem. Ya dia nggak bisa ngebuka hati dia sendiri, nggak bisa ngelihat keadaan kamu. Coba deh, kalau aku lihat sih kalau kamu dirubah sedikit penampilan kamu, lebih dirapikan lagi, kamu sempurna, tahu gak sih? Bagus sama ibu saya. Saya serius. Kalau kamu berkenan, saya bisa makeover kamu, saya bisa bantu kamu untuk kembali ke masa kamu yang jaya. Jadi
Ya saya harap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu kembali. Kamu mau nggak aku bantu? Gimana ya? Saya cuma ngerasa gak enak aja. Ngerasa Nggak gak ada. pantas. Nggak ada yang nggak pantas, Mas. Kamu tuh sangat layak dihargai sama orang. Masa iya kamu pengen terus-terusan kayak gini? Ntar Kamu deh. ini masih muda sayang loh kalau nggak dimanfaatin kayak gini. Sekarang saya mau tanya. Kenapa Mbak gak jijik deket-deket sama saya? Saya bau loh Mbak. Terus kenapa Mbak juga gak malu? Bahkan Mbak masih tetap bersikap baik walaupun temennya udah nasihatin Mbak. Kenapa sih? Iya. Saya udah ketemu banyak pria, Mas. Dan mungkin di luaran sana pria-pria yang berusaha untuk mendekati saya itu, ya kalau nggak ngelihat keadaan saya, ya pasti ngelihat harta saya. Ya, jadi saya agak sedikit trauma sih buat kenal sama cowok-cowok yang mungkin kelihatan berwibawa, kelihatan orang berada. Sekarang begini aja deh. Itu punya siapa? Punya saya. Oh, Kayaknya saya harus ada sesuatu yang harus saya omongin sama Mbak Cinta. Tapi bukan di sini tempatnya. Mbak Cinta ikut saya. Biar ya teman saya yang jelasin. oke, nggak apa-apa. Tapi kita Berikan makan nih. dulu ya. Udah nanti aja. Loh, Yang kamu apa? terpenting udah kenyang. Yang terpenting sekarang Mbak Cinta ikut saya ke teman saya biar semua gak terjadi salah paham. Oke? Dan saya mau bilang makasih. Tapi Ya kamu... mungkin Tuhan menemukan kita, mempertemukan kita dengan cara seperti ini karena kita berjodoh. Dah, yuk ikut. Udah kamu tenang aja, aku bakalan tanggung beres deh semua. Kayak kita putar balik ke sana. Kamu gembel yang dimaksud sama Vivi, hah? Ada apa lagi? Ini siapa lagi? Oh, ini Mbak yang tadi ya? Mata kamu buta nggak sih? Hah? Dia itu gembel. Kenapa Capek kan? kamu mau deket-deket sama dia? Kamu baru ngeliat aja udah emosi, apalagi aku tadi yang bermasalah langsung sama ini gembel. Oke, jelasin kamu kenapa tiba-tiba kalian berdua ngurusin masalah ini. Aku udah bilang sama kamu tuh kita batalin acara makan-makan kita, acara happy kita. Aku lagi ada urusan lain. Sih kamu janji mau dukung bisnis aku loh ya. Kita mau mempermasalahkan masalah ini karena kamu itu nantinya bakalan dimanfaatin sama laki-laki ini sih. Kamu cinta semuanya sama Tommy. Nah, iyalah. Sin, oke lah kalau kamu deket sama orang yang punya perusahaan atau dia itu kaya, itu nggak masalah. Tapi kalau sama gembel ini, Kamu bisa stop nggak? Kamu nggak apa? Kamu udah apa-apaan sih? Kamu nggak tahu ya siapa dia? Cinta, kenapa sih kamu baik banget sama orang udah kayak deh, gini? mending dihapusin aja. Cinta, kamu tuh ngapain sih masih bela-belain dia? Tapi aku nggak mau ya kayak gini. Ini lagi di tempat umum. Aku nggak mau kita berdebat cuma. Ya justru itu aku nahan diri tadi buat nggak ngehajar ini orang. Kamu udah apain si Sinta, hah? Sehingga dia itu bisa suka banget sama kamu, bisa ngebela kamu terus, hah? Kamu apain dia? Bisa nggak pakai ngapa-ngapain, kekerasan Mas. nggak? Cuman saya mungkin kelihatannya cakep di mata Mbak Cinta. Sin, aku sama si Vivi itu mau berusaha untuk nyadarin kamu, ya? Nyadarin. Ya biar kamu nggak salah jalan, biar kamu tuh nggak dimanfaatin sama cowok gembel kayak dia. Coba deh, kamu lihat dari atas sampai ke bawah, hah? Dia itu orang miskin banget, dia tuh gembel. Aduh, Rom, aku udah capek. Dari tadi udah ngomong panjang lebar sama dia nggak didengerin. Dia perfect buat aku. Sekarang gini ya, aku nggak mau tahu urusan kita. Ini nggak ada sangkut pautnya sama dia. Jadi kalau emang urusan pekerjaan ya udah oke, pekerjaan. Jadi dia biar jadi urusan aku. Sekarang kalian berdua nggak boleh sama sekali sentuh ataupun ngobrol sama dia, oke? Wah, Vi, Cinta, temen kamu otaknya udah geser mungkin, hah? kamu tuh udah, Mas. aku nggak mau berantem sini. Aku nggak mau berantem ya sama kamu. Kenapa sih? Apa lebihnya dia? Apa spesialnya dia sampai bikin kamu kayak gini? Mbak diam aja. Saya cuma mau ngasih peringatan sama Mas. Ngomong sama perempuan yang sopan. Kamu mau ngasih peringatan sama aku, kamu itu siapa, hah? Hah? Siapa kamu? Kamu ini apa-apaan sih? Makanya kamu jangan Kenapa kamu berani-berani marah ngomong, ngeliat? ya? Udah stop. Kalian udah keterlaluan tau gak sih? Kalau perlu, ini baju buka aja lah. Percuma juga kamu pakai baju. Sin, ayolah dengerin apa kata aku sama Vivi, ya. Ini demi kepentingan dan demi kebaikan kamu, oke? Stop, cukup. Aku nggak mau sampai ngeliat dia lecet ya, gara-gara kalian berdua. Tapi kalian pergi dulu. Kamu milih berantem sama aku cuma untuk belain dia? Kamu ngusir kita cuma gara-gara laki-laki gembel Iya, ini. iya. Aku ngusir kalian berdua cuma gara-gara dia. Oke, Sin. udah jelas. Sin,
Rob, udah. Sin, kita bukan cuma sekedar mau main loh. Kita mau ngobrol, kita mau makan, nonton. Terus kamu kan janji mau support bisnis aku yang baru. Kamu mau kasih investasi ke aku. Tolong dong. Justru kamu ada niat seperti itu. Kenapa kamu nggak manfaatkan momen ini sih, Pi? Iya, justru aku kesel karena dia udah merusak rencana kita. Kamu malah datengin Romi dan kamu malah ngaduin semuanya sama Romi sampai akhirnya Romi emosi. Romi ada di proyek ini yang bantu soal keamanan, makanya aku bawa dia. Kamu bukan dengan Kamu, mending kamu pergi dari sini dan jangan pernah balik lagi ke kehidupan si Sinta lagi ya. Si Sinta itu sekarang udah tunangan ya. Kamu harus sadar diri. Kan kamu udah dijodohin sama si Vivi. jodoh. Apaan sih? Mama kamu minta aku untuk bisa ngedeketin sama anaknya Jangan. Gak ada ya, Pi, kayak gitu yang ya, punya Pi? PT Kurnia tuh. Orangnya oke kok, Sin, kamu perlu kenal aja sama dia daripada kamu harus sama ini gembel. Emang kenapa? Iya sih, aku itu tahu sendiri. Beliau itu pengusaha sukses ya. Sama kayak kamu. Kamu itu wanita karir. Gak pantas nih sama laki-laki kayak gini. Bisa stop gak? Bisa stop buat nyakitin calon suami aku. Apa sih? Kamu ngomong apa tadi? Dia bakal aku nikahin. Mbak, lu serius? Sin, mama kamu emang bakal ngebatalin perjodohan. Yang penting kamu bawa calon pilihan kamu, tapi bukan dia juga pilihan kamu. Ya udah, dia calon pilihan aku. Jangan Aku gila bakal bawa dia ke mama aku. Aku bakal tunjukin kalau dia laki-laki yang sempurna buat aku. Sinta, jangan gila dong. Mama kamu itu bakalan marah nantinya kalau Aku gak peduli. Sin, kamu Yang nggak penting lagi kalian bercanda, berdua kan? Gak seenaknya sama dia, oke? kamu lihat dong statusnya Sin. Udah. Sekarang begini aja deh. Buat Mas yang kayak preman mulutnya, Kenapa? dan buat Mbak yang kayak pembantu juga mulutnya. Saya dari tadi udah diam, saya udah sabar. Sekarang begini deh, mending kalian berdua ikut saya bakalan tunjukin. Dan biar Mbak Cinta juga tahu. Nggak usah, kita pergi berdua aja. Kita cari makanan Kamu aja. mau nunjukin apa? Mau nunjukin kalau dia itu punya tong sampah. Kamu mau nunjukin Punya kalau rosok. kamu pantas buat cinta? Gimana ya buat saya? Daripada kamu ngedengerin omongan Udah, mereka yang nyakit. kalau mereka nggak mau ikut, dah kita jalan aja. Kalau kalian mau tahu ya udah ikut. Jangan Sin, ikutin. Sinta. Itu mereka maksudnya apa sih? Bentar dulu. Itu si Sinta kenapa sih? Kenapa dia itu bisa jadi manut sama laki-laki itu? Hah? Aduh, aku dari tadi pusing. Rom, kalau aku sampai berantem sama Sinta, aku nggak bisa dapetin. Aduh, aku nggak bisa dapetin investasi dari Sinta. Aku butuh duitnya Sinta. Dia tuh mau dukung bisnis aku. Kamu tahu kan? Ya udah, kamu tenang aja dulu. Aku Mungkin butuh ruko. Aku butuh model juga. ya udah kamu tenang aja dulu. Mungkin dia tuh sekarang lagi ngesambet, biasalah. Dia kan baru datang ke alun-alun Meluhut. Yaudah gini. Kalau nggak bisa dikasarin, berarti kita harus pakai cara lembut. Kita ikutin aja maunya Sinta. Kalau dia mau baik sama itu gembel nggak apa-apa. Kita setuju aja. Kita ikutin Sinta. Kita baik-baikin aja dulu si gembel. Kita pura-pura baik. Setelah itu kamu buang pelan-pelan itu gembel dari hidup Sinta dan aku. Iya nggak bisa gitu dong. Cara kayak gitu tuh lama banget, lemot ya. Mending. Yang penting Sinta mau kasih aku duit dulu. Aku butuh duit 500 juta dari dia. Mending gini aja deh, ya. Kalau si laki-laki gembel itu udah sendirian, udah nggak ada si Sinta, nanti baru kita kasih pelajaran. Sekarang kan masih ada si Sinta. Dia terus ngebelain si gembel itu. Iya, justru karena Sinta lagi sama si gembel, kita cari muka. Itu maksudnya. Lemot banget sih kamu. Ya udah deh, aku ngantuk aja deh. Yang penting semuanya nanti baik. Cepetan, nanti keburu pergi dia. Kenapa? Orang kelihatan setan. Pak Gita ngapain di sini? Harusnya aku yang nanyain nih. Kamu ngapain di sini? Jadi saya kesini mau nagih utang Pak, bawa bodyguard saya Pak. Ayo nanti orangnya keburu-buru. Ya, Nah, mudah-mudahan ya orang itu bayar ya. Iya Pak, jadi Jadi- sebenarnya kenapa saya nggak bisa bayar uang itu ke Bapak cepet-cepet karena saya sebenarnya juga ketipu Pak. Gini ya, aku nggak mau tahu kamu itu ketipu ataupun kamu nipu. Pokoknya uang aku harus kembali. Aku kasih jangka waktu 3 hari. Kalau semisal uang itu nggak kembali sama aku, kamu bakalan ada di kantor polisi. Pak Gita jangan kayak gitu. Pak saya beneran nggak ada duit Pak, kalau ada udah saya bayar Pak. Ini lagi kamu utang. bisnis yang terakhir kena tipu itu. Kamu juga itu kan juga gara-gara kamu. Nih, udah menyangkut masalah polisi aku udah ikut-ikut ya. Ya nggak bisa gitu dong, itu perjanjian kita juga. Itu kan kerjaan kamu.
Iya Pak, saya usahain deh Pak, tapi jangan ke kantor polisi. Saya bakal nyicil kok. Nah udah cepetan bayar. Mas, nggak usah ketek mas. Dia itu perempuan mas. Aku sebenarnya nggak mau kasar sama dia, tapi dia dihalus-halusin malah tambah nggak mau bayar. Pak, saya bukan yang nggak mau bayar, tapi saya beneran nggak ada duit. Saya minta maaf ya Pak. Fit, kenapa kamu bisa kayak gitu sih? Kenapa bisa menjalankan usaha bodong kayak gitu sih? Pak, saya kan juga kena tipu Pak. Dijanjiin bisnis kayak gitu dengan keuntungan yang besar, makanya saya menawarkan itu buat Bapak. Awalnya sih aku percaya sama investasi itu, tapi Iya udah Pak, saya janji saya akan segera bayar. Bapak nggak perlu khawatir. nah Emang itu yang berapa aku mau. sih yang kena tipu? 150, 100 jutanya uang dari Pak Gita. Oh, Maaf ya Pak. Ya lah, nanti kan dibayar juga. Bos, nanti jangan membayar bos. Tenang aja bos. Mungkin 3 hari lagi bos. Mungkin ini kalau dapat uang bos. Kunci ini janjinya memang 3 hari terus. Tapi kalau nggak bayar gini kan aja tambah 1 bulan kan orang kan di sini sih. Oh dari tadi gimana sih? Udah hari ini. Baru saya ngopi bos. Oh duduk di sini bos. Kebetulan banget nih. Gini deh. Biar semuanya jelas, biar aku ceritain. Jadi sebenarnya aku tuh bukan gembel. Jadi begini ceritanya. Kamu nanti tunggu di daerah sini aja, mobilnya parkir di sini, Git. Ya, ini udah hari ke-9 aku menjalani kehidupan begini. Aku jadikan ini hari terakhir. Aku jadi gelandangan kayak gini, Git. Soalnya kamu tahu sendiri kan, untuk menghilangkan trauma aku sama tunangan aku itu berat banget, Git. Gak hilang-hilang. Tapi alhamdulillah setelah aku menjalani kehidupan yang seperti ini, semuanya berangsur pulih seperti awal lagi. Jadi aku udah mulai lupa dan aku sedikit belajar banyak tentang kehidupan. Sebenarnya sih saya nggak tega bos melihat bos berpakaian seperti ini bos. Ya daripada aku kayak orang gila mikirin mantan tunangan aku yang brengsek itu, Ya masa nggak ada cara lain sih bos, dugem ataupun gimana gitu bos. aku tambah hancur kehidupan kalau aku begitu Git. Dan kamu tahu sendiri kan, aku hampir bangkrut dan hampir kehilangan semuanya gara-gara tunangan aku. Ya siapa yang gak sakit hati Git? Ketika udah sayang sama perempuan dan udah tulus banget mengorbankan semuanya buat perempuan, tapi malah dikhianatin dan tujuannya cuma satu, buat ngancurin kehidupan aku dan buat memeras semua harta aku. Ya aku gak pernah menyangka aja aku bakalan ngalamin nasib seperti ini. Tapi setiap malam aku selalu berdoa Gitu, semoga aku bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, terutama seorang wanita. Bos itu banyak uang bos, banyak wanita yang mau sama bos. Ya misalkan bos nyari yang lebih baik dari tunangan bos ya pasti dapet, karena bos banyak uang. Emang dapet Gitu, kalau cuman mau dapat yang lebih cantik. Tapi kan pacar mantan tunangan aku masih kurang cantik gimana, terus di awal-awal masih kurang baik gimana. Tapi pada akhirnya semua kan zong Gitu. Aku kira dia adalah wanita baik dan aku gak pernah nyangka kan dia bakalan jahat sama aku. Bahkan mobil ini sempat aku berikan sama dia. Tapi beruntung karena perkataan orang tua aku, firasat orang tua aku benar dan aku disuruh hati-hati. Dan setelah aku cari tahu ternyata semuanya benar dengan apa yang dikhawatirkan orang tua aku Gitu. Ya sebenarnya orang tua aku gak mendukung sih aku sampai seperti sekarang. Tapi ini kan buat kebaikan aku, ini buat masa depan aku juga. Jadi aku pengen ngedapetin seorang istri yang nerima aku apa adanya. Pengen memiliki seorang istri
yang selalu support aku, baik dalam keadaan yang enak ataupun dalam keadaan yang lagi gak enak. Aku cuma takut mengulang kesalahan yang kedua kali lagi. Dan aku berjanji gitu, siapapun perempuan, mau secantik apapun atau sejelek apapun, kalau dia memiliki hati yang baik dan tulus sama aku gitu, aku bakalan nikahin dia. Dan aku bakalan ceritain semuanya dari awal sampai akhir kenapa aku bisa seperti ini. Karena gak mudah kan mendapatkan seorang istri yang tulus. Aku berkaca sama pengalaman aku sendiri. Aku sedih banget gitu kalau udah ingat kejadian yang kemarin udah aku alamin. Ya kalau saran saya sih bos, nggak perlu diingat-ingat lagi bos. Bos ya jalani kehidupan seperti biasanya bos. Tapi memang nggak gampang bos. Tapi bos masih belum pernah ketemu sama orang ataupun wanita pengganti tunangan bos. Ya cara aku sekarang ya begini gitu. Cara aku buat ketemu sama calon jodoh aku ya harus dengan cara seperti ini. Biar aku gak dimanfaatin lagi. Ya udah deh, sekarang begini aja. Lebih baik aku langsung pergi dulu dan kamu tunggu di daerah sini aja. Ini kan juga hari terakhir, mungkin aku bisa ketemu sama jodoh aku. Kamu bisa baca jelasin nanti, oke? Iya bos. Ya udah deh, kalau begitu, mending sekarang aku langsung cabut aja. Kalau kamu nungguin aku, cari tempat yang teduh. Iya bos. Pakainya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja dia dapat mengganti yang lebih baik dan juga lebih cantik dari mantan tunangannya itu. Ini juga nambah kerjaan ya buat aku. Jadi begitu Cik, ceritanya. Mati kamu sih. Mati kamu juga. Dari tadi aku juga udah diem ya. Kalian ngata-ngatain aku. Aku nyamar jadi gembel. Cuman karena aku punya masa lalu yang buruk, tahu nggak? Emangnya kenapa ini bos? Ya dia tadi Mbak Sinta ini mau nolongin aku gitu. Jadi mau ngasih aku makan, mau bawa aku makan ke restoran Mbak ini malah ngata-ngatain aku. Gini bos, Wah. saya mau cerita nih. Kemarin saya kan pinjam duit sama bos 150 juta. Terus saya kan kena tipu bos. Saya investasi sama TV ini bos. Oh jadi Ternyata investasi bodong bos. hei, aku bisa tuntut kamu. Kita lihat aja ya nanti. Aku bakalan bikin perhitungan sama kamu. Kamu juga, kamu yang paling kenceng tadi ngomong sama aku. Dan kamu juga yang main fisik sama aku. Saya cuma ikut 50 Mak. Aku memang pernah bilang kayak gembel, tapi sikap kamu juga lebih buruk dari gembel. Tahu nggak? Lagian kamu ngapain sih mau sama dia? Ya sama sih sebenarnya. Kamu sama kamu pantesan main jadi gembel, jadi gelandangan. Itu tuh Apalagi kamu. gara-gara kamu tahu. Kamu pantasnya juga hidup di penjara. Kita lihat aja ya nanti. Aku bakalan kasih perhitungan sama kalian. Sekarang kalian berdua pergi. Udah pergi. Mbak. Jadi sebelumnya saya mau bilang terima kasih Mbak. Karena Mbak Sinta juga udah nolongin saya. Dan Mbak Sinta juga udah dengar cerita dari saya sebenarnya gimana. Dan Mbak Sinta bisa tanya sama Gita. Ya saya ceritakan benar apa enggak? Emang ini semua memang nyata ya Mas, bener. Ya bener mbak. Tapi tapi aku nggak enak aja sama kamu Mas, karena tadi kan aku sempat ngajakin kamu makan dan aku ngira kamu emang bener-bener nggak punya uang. Minta maaf ya. Gini aja deh. Kamu tunggu mobilnya kamu bawa ke sini. Ntar lagi aku jalan bareng sama Mbak Sinta, ya, oke? Jadi Mbak Sinta. Jadi sebenarnya gini. Ini saya ceritain, memang bener. Saya tuh cari jodoh. Dan ini merupakan hari terakhir seperti yang saya ceritakan tadi. Ya sekarang semuanya tergantung sama Mbak Sinta. Saya gak bakalan pernah memaksakan apa yang menjadi kehendak saya Mbak. Saya cocok sama Mbak Sinta. Tapi belum tentu Mbak Sinta cocok sama saya kan? Iya. Soal itu sih kan Mas juga udah dengar sendiri bahwa dari awal saya udah sampaikan sama Mas kan, saya tertarik sama Mas meskipun banyak orang bilang termasuk teman saya tadi menghina Mas. Ya saya
masih bersikeras untuk ngebelain Mas kan. Iya sih Mbak. Tapi saya rasa kayaknya kalau udah terbongkar kayak gini dan saya tahu kondisi Mas yang sebenarnya, saya ngerasa nggak enak, saya ngerasa kayak nggak pantas aja buat ada di sini saat ini. Karena Mas, saya yakin pasti bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada saya. Kan saya tadi udah ceritain. Kalaupun saya mau dapat cewek cantik, saya bisa. Tapi sampai kapan? Saya cuma mau melihat wanita dari segi kecantikannya. Mbak, mantan tunangan saya itu cantik banget. Dia model. Terkenal juga. Ya tapi begitu. Niatan dia cuman buat morotin harta saya. Dan juga dia cuman mau enaknya aja. Ya buktinya saya sampai gagal kan sama dia. Saya orangnya sering kasihan. Tapi kenapa ya? Orang yang seperti saya sering dipermainkan sama wanita. Ya, saya turut prihatin aja Mas atas apa yang terjadi sama Mas Bagas. Dan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa menjalani hubungan yang cukup serius. Kita menjalin hubungan yang serius. Itu tandanya Mbak Iya, Cinta kalau Mas Bagas mau berkenan sih. jadi pacar saya. Iya. Kalau Mas Bagas mau coba punya hubungan sama saya berkenan kok Mas. Ya, mau banget. Karena Mbak tahu nggak, selama 9 hari sampai sekarang, saya baru pertama mendengar ucapan saya itu terlihat tampan dengan pakaian seperti ini. Cuman Mbak Cinta tuh yang ngomong. Kalau yang lain mah udah ngata-ngatain saya, ngebantu juga enggak, ngehina yang ada. Ya sama, kayak seperti temen Mbak itu. Oh, siapa yang kelilit hutang sama kita? Udahlah, kita nggak perlu bahas dia. Yang temennya sekarang ada aku sama ada Mas Bagas juga. Ya saya bakalan penjarakan dia Mbak. Saya nggak bisa diam aja. Sekarang begini aja deh. Tuh kita udah di depan, kita naik mobil aja. Gimana? Saya bareng Mas Bagas. Ya iyalah, Ya udah, yuk. nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dong. Dah yuk.